Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 18040400097, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait materi-materi yang mana telah diberikan oleh Ibu Hermanita selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, yang pertama bab 1 manajemen pemasaran. Pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, dan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, pengertian pemasaran adalah proses suatu di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Nah, jadi pengertian manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Kemudian, di dalam manajemen pemasaran terdapat 7 fungsi. Yang pertama, analisis konsumen. Yang kedua, penjualan produk dan jasa. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, penetapan harga. Yang kelima, distribusi. Yang keenam, riset pemasaran. Dan yang terakhir, analisis peluang. Kemudian tugas pemasar. Yang pertama, memperkenalkan produk. Yang kedua, mencapai target penjualan. Yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Yang keempat, strategi lanjutan. Dan yang kelima, bekerja sama dengan mitra. Dan yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan. Berikutnya yaitu bab 2 tentang peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi, kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Berikut ini beberapa nilai guna suatu barang. Yang pertama, nilai guna karena bentuk. Suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk aslinya. Misalnya, kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain. Nah, yang kedua, nilai guna karena tempat. Nah, suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, pakaian tebal ditempatkan di daerah yang berudara dingin, atau batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Kemudian yang ketiga, nilai guna karena milik. Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Misalnya buku di toko. Buku menjadi berguna karena dibeli. Nah, kemudian yang keempat, nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya,
jas hujan digunakan pada saat hujan. Kemudian yang kelima, nilai guna pelayanan. Suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa. Misalnya, angkutan umum lebih berguna kan jika dijalankan. Nah, kemudian yang keenam, kegunaan dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi. Misalnya, tebu menjadi gula. Baik, berikutnya yaitu bab 3 tentang konsep pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai ide atau konsep pemasaran yang berbeda-beda. Suatu perusahaan mungkin akan menyukai konsep pemasaran dengan cara memproduksi barang dalam skala besar, dengan asumsi ongkos produksi dapat ditekan, harga barang akan murah, dan barang akan cepat laku. Tetapi perusahaan lain mungkin memiliki konsep pemasaran yang berbeda. Nah, berikut ini ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Yang keenam, konsep pemasaran global. Konsep pemasaran sendiri menurut Kotler adalah untuk menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi efektif dibandingkan dengan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang dipilih. Berikutnya yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Titik tolak disiplin pemasaran terletak pada kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia memiliki aneka kebutuhan dan keinginan yang terus meningkat. Tingkat kebutuhan manusia lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan, karena keinginan dapat meningkat secara terus-menerus. Keinginan dapat menjadi permintaan jika didukung oleh kemampuan untuk membelinya. Berikutnya, produk. Orang memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka dengan produk. Biasanya, kata produk menunjukkan suatu pengertian yang berkaitan dengan objek fisik yang nyata, seperti mobil, televisi, minuman, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu nilai kepuasan. Nilai dan kepuasan. Nilai merupakan konsep penuntun untuk memilih produk mana yang memuaskan. Nah, menurut Karl Marx, nilai suatu objek hanya tergantung pada seberapa banyak tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya. Misal, jika memproduksi sebuah sepeda motor, maka diperlukan tenaga kerja 2 kali dibandingkan memproduksi sebuah sepeda. Maka nilai sepeda motor 2 kali nilai sebuah sepeda. Kemudian pertukaran dan transaksi. Kenyataan bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan serta dapat menentukan nilai setiap produk perlu diperhatikan untuk memahami pemasaran. Pemasaran terjadi ketika orang menentukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya dalam cara yang tertentu yang kita sebut pertukaran. Pertukaran sendiri merupakan salah satu di antara 4 cara yang dilakukan orang untuk memperoleh produk yang diinginkannya. 4 cara tersebut, yang pertama, memproduksi sendiri. Yang kedua,
dengan paksaan. Orang yang sedang lapar dapat merampas atau merebut makanan orang lain. Tidak ada manfaat yang diberikannya kepada orang lain kecuali kesempatan bahwa dia tidak akan dianiaya. Kemudian yang ketiga, dengan meminta-minta. Orang yang sedang lapar dapat menghampiri seseorang yang memiliki makanan. Pihak yang mengemis itu tidak memberikan nyata apapun kecuali ucapan terima kasih. Kemudian yang keempat, jual beli atau pertukaran. Nah, orang yang sedang lapar dapat menghampiri orang lain yang mempunyai makanan dan dia memberikan beberapa sumber daya sebagai imbalannya, seperti uang, barang atau jasa. Kemudian 5 syarat agar terjadi jual beli. Yang pertama, sekurang-kurangnya terdiri 2 orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang mungkin bernilai bagi pihak lain. Yang ketiga, setiap pihak mampu berkomunikasi dengan dan mengirimkan sesuatu produk kepada yang lain. Yang keempat, setiap pihak bebas menerima atau menolak tawaran. Yang kelima, setiap pihak percaya bahwa memang tepat atau perlu untuk berhubungan dengan pihak lain. Berikutnya yaitu tentang bab 4, tentang pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Bisa juga pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Kemudian jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, pasar nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contoh, pasar swalayan, pasar tradisional. Kemudian yang kedua, pasar tak nyata. Suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang. Misalnya, pasar online, pasar saham, dan pasar modal. Nah, kemudian jenis pasar berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Berikutnya, beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Suatu jenis pasar di mana hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Contoh, Pertamina, PLN. Nah, kemudian yang kedua, pasar monopolistik, yaitu suatu jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli. Nah, jenis barang konsumsi. Yang pertama, barang convenience, yaitu barang yang ingin dibeli oleh konsumen dengan usaha yang minimum pada toko atau warung terdekat. Dibeli dalam jumlah kecil dan dilakukan hampir setiap hari, seperti sabun, sikat dan pasta gigi, pisau, cukur, rokok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, barang shopping, yaitu barang yang ingin dibeli oleh para konsumen dengan usaha yang membutuhkan waktu untuk membandingkan satu macam atau merek barang dengan lainnya dalam hal kualitas. Contoh, pakaian, jadi, kemudian sepatu,
jam tangan. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar terdiri dari beberapa konsumen atau pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi, sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Nah, berikutnya, setiap perusahaan dikelilingi oleh 7 macam masyarakat umum. Yang pertama, masyarakat keuangan. Yang kedua, masyarakat media. Yang ketiga, masyarakat pemerintah. Yang keempat, masyarakat pembela kepentingan umum. Yang kelima, masyarakat setempat. Yang keenam, masyarakat umum. Dan yang terakhir, masyarakat dalam perusahaan. Berikutnya yaitu bab 5 tentang peranan pemasaran. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan bidang sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang penting dalam pendapatan masyarakat. Nah, kemudian peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan suatu produk. Jadi, pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna suatu barang yang tadinya kurang berarti di suatu tempat atau pada suatu waktu menjadi tinggi nilainya di daerah lain atau saat berikutnya. Nah, kemudian peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dari dua hal. Yang pertama, aliran fisik barang itu sendiri. Yang kedua, aliran kegiatan transaksi untuk barang tersebut. Berikutnya, perencanaan pemasaran. Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu di bidang pemasaran pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu macam-macam perencanaan pemasaran. Yang pertama, perencanaan pasar yang strategis. Yang kedua, perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Dalam melakukan perencanaan ini perlu dilaksanakan yang pertama, analisis sumber daya dan lingkungan perusahaan serta acuan strategi produk. Yang kedua, analisis situasi yang mencakup analisis pasar dan segmentasinya. Yang ketiga, penetapan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan pasar dan produk yang dapat berupa strategi penetrasi pasar untuk produk lama dan pasar lama, strategi pengembangan produk untuk jenis produk baru dan pasar lama, strategi pengembangan pasar untuk produk lama dan pasar baru. Kemudian proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Yang kedua, analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pemasaran perusahaan. Yang ketiga, penentuan tujuan pemasaran.
Yang keempat, penetapan strategi pemasaran. Yang kelima, penetapan target pemasaran. Yang keenam, penyusunan rencana pemasaran. Yang ketujuh, penyusunan program pemasaran. Dan yang terakhir, yang ke-8, penyusunan anggaran pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.